Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangun Desa bersama saya Yusuf Effendi. Air telah menjadi fondasi atau kebutuhan dasar seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, di mana selain untuk kesejahteraan umat manusia, air juga menopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Setiap orang memerlukan air untuk memenuhi 4 dasar kebutuhan manusia, yaitu untuk minum, memasak, kebersihan diri, dan sanitasi. Akan tetapi kebutuhan air ini selalu dibayangi dengan ancaman kelangkaan air yang terus berlangsung. Di Padukuhan Sinom, Kelurahan Kedumpoh, Kapanewon Lipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, ancaman kelangkaan air selalu terjadi setiap tahunnya, terutama ketika memasuki musim kemarau. Masyarakat memanfaatkan sumur gali untuk memenuhi kebutuhan air, dan seringkali masyarakat juga membeli air melalui jasa penyedia air dengan harga 120.000 hingga 150.000 untuk satu tangki air bersih atau untuk 5.000 liter air. Kemudian lebih parahnya lagi, sebagian masyarakat juga memanfaatkan air dari sungai yang hampir mengering untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, terutama pada musim kemarau. Hal ini menciptakan keprihatinan sekelompok pemuda. Mereka bergerak untuk berinovasi menyediakan sumber mata air yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya di Padukuhan Sinom, Kelurahan Kedumpoh, dalam menghadapi krisis air bersih pada musim kemarau. Apa inovasinya dan bagaimana mereka menyediakan air bersih bagi masyarakat? Pada kesempatan kali ini saya kedatangan seorang tamu, seorang pemuda. Beliau adalah inisiator sekaligus ketua dari kelompok pengelola atau penyedia air bersih di Padukuhan Sinom. Selamat datang Mas Sunar. Selamat datang. Sugeng dalu. Pripun kabare? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masih Pak Pendi. Suka keluar malam? Oh sering. Sering. Terima kasih Mas Sunar Iya, sama-sama. Sudah bersedia rawuh menghadiri undangan saya. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin mendengar atau mungkin kita bisa berbagi cerita kaitannya dengan kondisi masyarakat, khususnya di Padukuhan Sinom sendiri ketika tiba musim kemarau itu kita mengalami krisis air, kelangkaan air seperti itu. Nah, kemudian jenengan sebagai pemuda memiliki inisiatif untuk menggerakkan pemuda yang lain itu berinovasi menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah Padukuhan Sinom atau di Kelurahan Kedumpoh. Nah, ini mungkin jenengan bisa ceritakan tentang kelompok pengelola air yang jenengan komando, latar belakang terbentuknya kelompok pengelola air di Padukuhan Sinom itu tahun berapa pembentukannya, kemudian siapa saja yang terlibat. Mungkin jenengan bisa berbagi cerita, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Iya, ini awal mungkin kalau cerita itu kalau diceritakan semua itu panjang Pak. Sekilas saya ingin memberi informasi dari pembentukan dan bagaimana awal pengelolaan timbulnya sumur bor di Dusun Sinom. Oh, itu awalnya sumur bor inovasinya. Ya, sumur bor. Itu awalnya kita ngumpul terus jagungan sambil minum kopi, nyambel bawang dan sebagainya. Sahur-sahur manuk. Nah, itu timbul. Kenapa toh kok di Dusun Sinom ini setiap kekeringan, setiap musim kemarau itu selalu yang jadi bahan itu air. Air. Makanya kita berkumpul itu sambil menggali bagaimana toh caranya mengentaskan kekurangan airnya itu. Itu timbul di situ. Timbul di situ. Kalau bicara masalah sumber, itu di pegunungan banyak sumbernya.
Cuman kita itu mempertimbangkan di masalah pembiayaan kalau kita ambil di pegunungan, di pegunungan operasionalnya tinggi dan itu tenaganya juga luar biasa. Maka dari itu kami satu kelompok pemuda Sinom itu berinisiatif untuk membuat sumur bor yang ada di Dusun Sinom. Itu awal inisiatif itu dari tahun 2020. Ya, 2020. Masa Covid berarti. Ya, pas itu Covid ya. Iya, masa Covid. Itu. Jadi yang terlibat itu pemuda nggih. Itu pemuda semua, murni dari pemuda semua yang terperan di lingkup sumur bornya. Iya. Jadi dari perkumpulan pemuda terus ngobrol ada masalah seperti ini, misal tadi yang disampaikan masalah kekurangan air, kemudian muncul ide, ayo kepiye doan iki masyarakat kekurangan banyu, terus akhirnya muncul gagasan untuk membuat sumur bor seperti itu nggih. Iya Pak Bandi, betul. Kemudian kenapa kok yang dipilih itu sumur bor? Karena gini, untuk solusinya di sumur gali, karena di Dusun Sinom itu tanahnya juga batu, itu kita kemungkinan mendapatkan sumber itu kecil, cuman kecil sama dalam itu pasti kalau sumur gali itu kisarannya itu rata-rata kalau di sini hampir 15 meteran itu baru dapat sumber air. Itu pun kurang maksimal kalau untuk kebutuhan masyarakat. Tetap kita cari solusi di lebih besar pembuatan sumur bor tadi tersebut. Itulah begitu. Karena mungkin niate dinggo wong akeh, dadi sumur gali iki yo ora cukup gitu saja. Kita harus cari sumber yang lebih besar gitu. Itu kalau sumur gali tadi 15 meter, kalau sumur bor yang jenengan buat itu berapa meter? Untuk sumur bor yang saat ini di Padukuhan Sinom itu kedalaman itu variasi, ada yang 60 meter, ada yang 80 meter, ada yang 90 lebih itu dari kedalaman mencari sumbernya. Itu. Jadi sampai saat ini berapa sumber yang jenengan kelola itu? Untuk saat ini baru 3 sumur. Baru 3 sumur bor yang dikelola kelompok Sinom. Itu hanya untuk mencukupi masyarakat Padukuhan Sinom saja untuk 3 sumur tadi itu. Kebetulan ini dusun sebelah, artinya dusun Dumpoh Tengah yang bersebelahan sama dusun Sinom itu ada keinginan masyarakatnya ingin bergabung di Dusun Sinom, maka dari itu dusun sebelah ingin membutuhkan ya kita kasih untuk kebutuhannya. Begitu Pak. Berarti kalau sampai sekarang itu berapa kakak yang sudah menjadi pemanfaat dari sumur bor yang jenengan sama teman-teman kelola itu? Untuk saat ini alhamdulillah itu 180-an kakak itu Pak. Dua padukuhan. 180 kakak. Iya. Kakak nggih, bukan kakak, jiwa. Bukan. Kalau jadi, jiwa itu banyak Pak. Banyak. Bisa 180 misal 3 orang gitu aja lah. 3 orang itu berarti ya udah 500-an. Wah, itu udah jiwa berarti. Iya. Alhamdulillah itu sampai saat ini udah bisa memanfaatkan air sumur bor yang dikelola dari Sinom. Nah, itu kan kalau sumur bor, pembuatan sumur bor itu kan nggak murah toh Mas, secara pembiayaan itu swadaya atau bagaimana? Itu masalah pembiayaan atau biaya sekaligus 3 titik itu memang biayanya sangat besar Mas, sangat besar. Tapi alhamdulillah itu teman-teman itu banyak yang mempunyai relasi. Ini kalau diperkirakan untuk swadaya itu kemungkinan mungkin tidak bisa karena terlalu tinggi biayanya Mas. Itu bolo-bolone wong Sinom banyak sekali Pak. Banyak sekali, itu dari berbagai unsur, dari pemerintahan, dari instansi itu terlibat semua. Satu sumur itu bisa
estimasikan nggak Mas? Bisa. Berapa? Itu 1 titik sumur itu estimasi pembiayaan ya Mas, dari pengeboran sampai instalasi dan sampai peralatannya tersebut komplit dan air bisa naik itu ya rata-rata hampir 70-an Mas. 70 juta? Iya, 70-an juta. Besar gitu. Berarti besar itu. Padahal 3 sumur gitu? 3 sumur itu padahal. Itu 3 sumur. Itu kalau betul-betul dianalisa dari pembiayaan itu memang besar. Sekarang kalau dibayangin harga pengeboran saja itu udah hampir 20. Untuk membuat lubang sumur itu aja itu belum nanti mesin, belum instalasi seperti itu belum panel, casing dan sebagainya itu belum terhitung. Itu baru membuat lubangnya, cari sumbernya dulu. Itu. Air mahal berarti ya Mas ya. Ya itulah perlu perjuangan memang Mas. Perlu perjuangan. Nah kemudian setelah kelompok jenengan itu berhasil gitu membuat titik-titik sumur bor, itu cara pendistribusiannya ke warga masyarakat itu seperti apa Mas? Iya, itu dipikul apa disungi? Enggak Pak Pendi, itu guyon. Jadi menceritakan yang apa sebenarnya di lapangan itu yang terjadi. Kan memang gambarannya wong Gunung Kidul kan angger musim kemarau kayak donggo drige sumur kayak genjat ngono kayak sumur bor itu yang ongkelan itu toh. Itu seperti itu lah. Itu lebih parah lagi. Itu ngambilnya diciduk itu enggak seperti itu. Itu alhamdulillah dengan menggunakan alat pompa air yang dinamakan sibel. Nah itu kita salurkan dulu, kita naikkan ke dataran yang paling tinggi di bak tampungan. Jadi mesin itu cuman mengantarkan air dari sumur ke bak penampungan. Iya betul. Kemudian dari bak penampungan baru kita bikin jaringan ke titik-titik pemanfaat. Iya. Berarti dari sumur tadi tuh Mas. Iya. Sumur air dinaikkan ke bak penampungan. Kemudian baru disalurkan melalui pipa-pipa distribusi ke pemanfaat seperti itu nggih? Iya betul. Kalau 180 kk kemudian penampungannya di dataran tertinggi di wilayah Padukuhan Sinom, ya benar kalau memang membutuhkan pipa jaringan yang banyak. Betul. Kemudian dengan kondisi seperti itu masyarakat itu dipungut biaya nggak Mas? Kalau untuk pemanfaat itu mungkin kalau dibilang sumurnya itu bantuan itu betul. Cuman secara operasional bisa mengalirkan ke bak tampungan itu kan juga perlu biaya, ya kan? Nah, itu makanya betul. Nanti kan ada sejenis kayak pengukur debit air, kayak meteran air. Nah, meteran air kan apa itu mengerti seberapa atau pemakaian per pemanfaat itu. Nah itu kita pakai itu per kakaknya. Jadi per kakak itu ada 1 meteran untuk 1 kakak. Nah, ada 1 meteran untuk 1 kakak. Itu dengan cara seperti itu kita bisa mungkin adil dengan pemakaian. Itu nanti dikalkulasi dengan hitungan pembiayaan operasional tersebut, kayak beli pulsa untuk mengaliri ke pulsa listrik itu 1 meter kubiknya. Itu dikenakan biaya pulsa. Ini bukan pengutbian biaya lo ini karena ini bukan bisnis. Kalau dibisniskan itu mungkin 1 kubiknya ikut sama yang lain, itu ada yang 6.000, ada yang 7.000, ada yang 5.000. Itu begitu. Cuman ini sifatnya kita sosial ben iso bantu neng masyarakat. Jadi seperti itu kita tarif dengan biaya 3.000 per untuk 1 kubiknya, 1 meter kubik. 1 meter kubiknya. Sepertinya sudah sangat murah Mas. Tadi kan kita sampaikan di awal tadi, ketika masyarakat itu beli dulu sebelum ada sumur bor, kemudian mereka beli dari tangki air, itu kan kalau nggak salah kisaran harga 120 hingga 150.000 1 tangki air gitu. Itu kan kalau nggak salah setiap 1 tangki air itu
5.000 liter gitu. 5.000 liter itu kalau kita kalkulasikan ke meter kubik itu cuma 5 meter. Berarti 1 meternya itu kan kenanya 15.000. Nah, iya toh. Iya. Terus kalau dari kelompok jenengan tadi itu kan 3.000 tapi kan. 3.000. Itu bukan karena kalau 15.000 kan dia unsurnya bisnis. Iya, tapi kalau di sini di kelompok Song Banyu itu tidak ada unsur bisnis dan tidak ada unsur ini buat penghasilan kelompok, tidak. Karena murni untuk sosial. Itu. Iya, selisihnya juga banyak itu 5 kali lipat sebenarnya. Iya. Untuk perawatan di mesin, di jaringan, di meteran dan di teknisi yang bagian lapangan itu ada. Itu sistemnya per kakaknya tadi itu dikenakan beban juga per bulannya 3.000. 3.000 itu per bulan. Per bulan. Jadi bukan menghitung dari meteran airnya lagi. Bukan, wajib karena itu biaya perawatan dari segalanya itu. Nah, kalau kita lihat dari banyaknya pemanfaat tadi ya. Itu berapa tuh anggota kelompok jenengan itu yang ngurusi kelompok Banyu ini, Mas? Untuk yang mengurusi kelompok Banyu untuk saat ini ya alhamdulillah dari pemuda Dusun Sinom itu dari RT 1 sampai RT 6 itu semuanya rata ya, karena dari 1 sampai 6 itu dilalai pemuda itu saling komunikasi, saling melengkapi. Jadi itu ada 10 orang ada? Lebih, itu kalau tercatat itu ya hampir 20-an. Oh, 20-an orang. Iya, 20-an orang. Aktif semua. Aktif semua. Terus nek selama perjalanan kelompok dari tahun 2020 tadi sampai 2024 pertengahan ini itu sering berarti ada kendala terkait dengan distribusi air bersih ke masyarakat, itu sering ada. Sering, Mas. Contoh di pulsa saja ya, Mas. Contoh itu kan kendala juga. Itu banyak kendalanya gini. Dilalai kok airnya mati. Oh iya, pulsanya habis. Jadi coro bensin itu nek motor ya mogok nek tengah dalan lah. Pengurus itu disemprot karo pemanfaat. Tapi itu tidak dimasukkan ke hati untuk kelompok, itulah. Ya memang masyarakat itu beraneka ragam. Ya, itulah seperti itu ya. Itu yuk kita maklumi lah jenis wong kayak betul, itu batuk itu penemu gitu, Mas. Betul. Ya. Itu dan itu tidak ini kok tidak secara apa ya betul-betul marah, itu tidak. Ya. Dilalai pemanfaat Pamdus di Sinom dan di Kedumpo. Itu orangnya hatinya ya longgar juga. Longgar semua itu. Jadi bisa menyimpulkan, oh iya kalau listriknya kalau nggak nyala berarti ini, kalau nggak kendala itu listrik, mungkin jaringan pecah segala macam itu. Betul, gitu. Jadi saling sadar. Yaitu alhamdulillah di kelompok Sinom itu dilalai model-model lah kendala-kendala sing seperti itu bisa menyikapi semuanya. Nah kemudian kalau pendapatannya sendiri kita bicara istilahkan pendapatan ya, karena memang ada pungutan dari pemakaian air tadi. Itu setiap bulan itu rata-rata berapa tuh, Mas? Kemudian untuk belanja operasionalnya itu nutup apa enggak, seperti itu? Oh iya, itu bicara masalah di pendapatan per bulannya. Itu bisa ditafsir dengan rata-rata gitu aja ya. Rata-rata ya hampir 5 juta sampai 6 juta. Itu tiap bulannya. 5 sampai 6 juta. 6 juta. Kan pemakaian listrik kan nggak mesti toh, Mas. Kadang pas rendeng dilalai yang di Banyulio. Itu pendapatnya bisa turun gitu. Belanjanya? Kalau untuk belanja pulsa pas rendeng yo pulsane ora boros, tas ketiga yo pulsane boros. Kuwi untuk belanja itu rata-rata kalau pulsa itu bisa mencapai 3,5 sampai 4 juta. 3,5 4 juta. Ya, itu tiap bulannya dari keseluruhan meteran di sumur bornya tadi. Itu gitu. Rata-rata berarti ada sisa taruhlah 1,5 sampai 2 juta gitu ya. Nah itu masih pengeluaran masih ada lagi. Rasional. Teknisi itu nanti ada segi kerusakan kayak meteran,
kayak terus pipo itu ada yang pecah soknya, terus kita beli sok. Terus dari lem instalatif itu ada anggarannya. Dari pendapatannya tadi. Dari pendapatannya tadi. Kalau pengelolaannya sendiri untuk keuangannya itu mungkin ada pertemuan rutin setiap bulannya atau sekedar enek uang setor ditompo kayak engko belanja di kelola dhewe apa bareng-bareng pertemuan rutin kelompok seperti itu. Itu karena kita dibilang kelompok dan itu sudah terorganisasi. Artinya dari segi manajemen apapun itu sudah tertata dan alhamdulillah sudah komitmen. Komitmen karena itu organisasi kelompok. Harus ada laporan dan sebagainya. Itu memang setiap bulannya itu sudah diagendakan. Sudah ada jadwalnya dan sudah ada tanggal pertemuannya. Itu udah rutin karena itu evaluasi pendapatan, pengeluaran, belanja dan sebagainya. Jadi semua anggota kelompok setiap bulannya berkumpul kemudian melakukan evaluasi baik itu betul. Keuangan maupun kegiatan seperti itu. Nggih Mas Nur. Dari sekian banyak yang kita bicarakan, mungkin jenengan ada pesan untuk pemirsa kaitannya dengan mungkin kondisi kelangkaan air di wilayah Gunung Kidul seperti ini, mungkin jenengan ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke pemirsa. Terima kasih. Pesannya gini, hematlah air, itu sama saja Anda semua itu membantu, itu berbagi ke pemanfaat lain. Jadi pemanfaat itu bukan berarti semata-mata itu bayar debitnya yang sudah dipakai, tetapi alangkah bagusnya lagi itu kalau hemat tersebut bisa membantu yang kurang mendapatkan air. Jadi itu bisa berbagi. Ketika air sedikit itu kita berhemat, kita sudah cukup, nanti misal kita tutup keran agar mungkin pemanfaat yang lain atau masyarakat yang lain, tetangga dan sebagainya itu juga mendapatkan bagian air seperti itu nggih. Oke Mas Sunar, terima kasih nggih atas waktunya sudah mau berbagi dengan kita semua kaitannya dengan inovasi penyediaan air bersih bagi masyarakat khususnya di Padukuhan Sinom, Kelurahan Kedungpoh, Kapanewon Lipar, Kabupaten Gunung Kidul. Mudah-mudahan dari apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain yang masih mempunyai kendala akan ketersediaan air bersih. Seperti itu Mas Sunarwi, terima kasih. Pemirsa, ini tadi perbincangan kita dengan pengelola atau penyedia air bersih di Padukuhan Sinom. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan mudah-mudahan juga menjadi motivasi bagi teman-teman pemuda untuk tidak henti-hentinya berinovasi agar bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mohon maaf segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.